Kembali lagi di Ngegogon podcast Tisa Kops. Kali ini aku ditemenin Mas Alfian Hasan. Gimana Mas kabarnya Mas? Ya alhamdulillah sehat Ber. Sehat ya? Lama nggak ketemu. Iya, udah lama nggak ketemu. Sering bolos kamar kata sekarang. Karena harus survei. Iya. Mas, kegiatan Mas Alfian ini belakangan ini banyak di bidang apa Mas? Kalau akhir-akhir ini lebih banyak ngajar jadi instruktur itu untuk pembekalan calon-calon pengajar praktik di program guru penggerak. Oh, program guru penggerak. Kemendikbud ya. Dulu Kemendikbud, sekarang kayaknya udah dipisah-pisah kayak. Oh gitu. Itu programnya berapa tahun ya Mas? Dari tahun berapa sih? Oh, aku mulai terlibat itu 2021 atau 2020 ya, pas pandemi itu. Ya apa ya, awalnya menggantikan sih Ber. Jadi program itu kan sudah jalan setahun atau 2 tahun ya. Kemudian waktu pandemi itu ada instruktur yang harus karantina lah karena COVID. Lalu butuh instruktur-instruktur yang harus bisa langsung on fire, maksudnya paham dengan konsep-konsep itu. Makanya terus yang diajak waktu itu teman-teman pegiat pendidikan alternatif. Oh iya. Ya tentang mindset pendidikan yang memerdekakan, gitu. Bagaimana menjadi guru yang fasilitatif. Berarti sebenarnya pelatihan kepada guru ya? Iya. Oh. Dan lebih menekankan ke perubahan paradigma itu, paradigma tentang paradigma pendidikannya, paradigma guru yang mestinya kan lebih fasilitatif, bukan guru yang otoriter dan seterusnya. Iya. Terus pengenalan teknik-tekniknya, ya itu. Makanya modalnya sebetulnya cuma modal apa ya, pengalaman atau praktik aja kalau aku waktu itu. Terus ini Mas, kan belakangan kan kita ngegosip-gosip dikit-dikit ya. Belakangan kan banyak berita-berita yang nggak sedap lah tentang guru yang menghajar siswa lah apalah gitu kan. Terus ada juga guru yang digebukin gitu. Itu menurutmu gimana Mas itu Mas? Kamu ngikutin nggak itu? Iya, ngikutin berita-berita. Ya sebetulnya kejadian-kejadian seperti itu kan bukan baru kali ini aja tuh. Cuman ya karena sekarang lebih mudah untuk viral gitu. Dan kalau menurutku memang perubahan paradigma itu nggak bisa kok hanya gurunya saja kayak gitu, nggak bisa. Sementara PR yang terberat sekarang itu kan paradigma masyarakat secara umum. Kalau terkait dengan anak yang sekolah itu orang tua. Nah, itu iya. Ya itu PR tersendiri. Kalau program yang dari kementerian kan ibaratnya baru ke gurunya ya. Ya, harusnya mungkin melibatkan bagaimana masyarakat sekarang lebih menyadari tentang ya perubahan-perubahan dalam pendidikan. Artinya pendidikan kan mestinya selalu bisa merespon perkembangan zaman. Ya. Tapi apa aja Mas yang sampean temuin ya dalam, kan sampean juga terjun langsung kan, terlibat langsung dalam menghadapi pendidikan dan juga perubahan-perubahan itu, apa aja yang sampean temuin Mas? Ya kita masih secara umum ya, masyarakat kita, dan mungkin aku sendiri juga masih dalam proses itu mempelajari bagaimana memahami anak sekarang gitu kan. Yang PR terbesar kan itu memahami anak sekarang. Sekarang kan orang lebih gampang mengecap anak sekarang istilahnya ya, beda sama anak dulu. Kayak gitu, tingkat literasinya atau nggak pernah belajar, cuma main gadget aja dan seterusnya. Nah ini kan harus dipahami, maksudnya zamannya udah lain. Kalau aku yang paling menonjol itu sih, yang maksudnya itu terus berproses ya. Aku sendiri masih bagaimana memahami anak-anakku, anak-anak sekitar rumah atau tempat tinggal. Ya. Tapi yang paling berat tuh apa Mas menghadapi anak-anak? Yang paling berat. Ini usianya rentang berapa sih? Kalau aku lebih fokusnya di usia ini ya,
PAUD sampai remaja lah ya. Oh Sampai iya iya. SMA gitu. Nah itu yang paling berat dalam menghadapi mereka itu apa mas? Apakah kan pasti ada jauh lah perbedaannya sama dirimu kan? Nah itu yang paling berat itu sebetulnya menempatkan diri kita Berna. Ya ya ya. Kita untuk bisa mendampingi mereka. Itu yang menurutku paling berat. Karena kalau kita kesadaran itu kurang, itu akhirnya jatuhnya ya selalu memvonis atau menyalahkan anak-anak. Ya ya ya. Itu yang jadinya harus belajar terus kan itu. Berarti strategi yang Mas Alfian pakai seperti apa kira-kira? Ya pertama komunikasi nih. Jadi jangan sampai kita itu menangkap sesuatu itu bukan atas istilahnya dialog. Artinya kita langsung menyimpulkan. Kita langsung memutuskan untuk mengambil sikap dan seterusnya. Sebelum ada dialog. Kalau aku lebih ke situ. Dialog sehingga nanti kan ketemu tentang pertama memahami yang ada di kepala anak itu apa sih. Ternyata lain, maksudnya kita menganggapnya begini tapi ternyata maksudnya, anak nah itu pun harus diimbangi dengan kalau aku ngikuti yang di luar ya, artinya faktor eksternal dari anak itu. Nah ini yang kadangkala kita sendiri kurang maksudnya kadang dianggap itu terpisah padahal itu kan sangat dekat. Ya. Terus kalau model belajar anak itu sekarang lebih ke manual analog konvensional atau justru lebih ke digital gitu ya anak-anak sekarang itu mas? Harus dipilah saya. Ada hal yang memang harus kita jalankan konvensional, semacam tentang keteladanan. Keteladanan atau di depan anak-anak kita harus bersikap seperti apa supaya itu bisa ditangkap anak dengan baik. Karena anak kan peniru yang yang ulung kan. Itu kan konvensional, maksudnya nggak bisa digantikan dengan digital. Yang kayak gitu. Kecuali untuk yang hal-hal yang sifatnya subjek atau materi-materi ya. Materi-materi, kalau menurutku materi itu sekarang apalagi di zaman informasi sekarang ini anak bisa mengakses apapun. Itu yang menurutku harus kita rombak ya. Aku punya pengalaman kemarin tuh ngobrol sama anakku, kan aku sekarang yang paling susah itu yang anakku yang kecil, yang SD paling kecil ya. Kalau yang gede aku udah agak bisa komunikasi sudah jalan baik. Yang kecil ini kan selalu kayak memberontak. Nah, kemarin pernah aku tanyain, sekarang kalau menurut kamu belajar yang paling kamu suka itu caranya gimana? Karena aku nggak tahu, maksudnya kalau aku taunya belajar itu ya menyimak orang bicara, kemudian mencari informasi, entah itu lihat buku atau googling ya. Menurutku itu googling itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman, tapi ternyata kan enggak. Aku kan ternyata anak sekarang itu menurutku lebih ke visual dan pendengaran, lebih dekat sama visual dan pendengaran. Jadi anakku kemarin bisa cerita banyak tentang operasi ini, tentang jantung ganda. Nggak tahu dia kok tiba-tiba dia bisa paham tentang ternyata punya jantung ganda itu juga nggak baik itu karena nanti dengan jantung ganda itu tekanan darah akan lebih kuat sehingga belum tentu nanti akan baik untuk jaringan pembuluh darah ini. Kamu kok iso paham. Dia bisa cerita ternyata di dunia ini hanya ada 2 orang yang punya jantung ganda. Dan seterusnya. Aku kan ini kan berarti memang cara belajar harus dirombak gitu loh, maksudnya nggak bisa konvensional. Karena anak sekarang itu dekat dengan informasi-informasi yang mungkin berada di belahan dunia yang lain. Kan sebagian orang mungkin kan nggak sepakat ya mas, ketika anak-anak tuh memakai metode belajar nonton YouTube atau mencari informasi lewat Google lah gitu. Orang-orang tua tuh kan sepakatnya anak-anak tuh harus baca buku gitu, pakai metode yang sangat lama itu. Menurutmu gimana mas? Ya menurutku kurang bijak juga. Kurang bijak juga ya. Kurang bijak juga. Artinya ketika dengan ya tanda kutip memaksa anak untuk belajar ala
ala bapak ibunya yang Dulu. harus mencatat selengkap ya. mungkin, kemudian membaca buku ya tebel gitu ya. Ya. Dan itu membuat anak tidak nyaman, itu kan juga kurang bijak karena ya itu tadi anak lebih tahu menurutku ya, anak lebih tahu apa yang mereka senangi, apa yang menurut dia apa istilahnya menarik gitu ya. Cuma problemnya kita harus tahu itu gitu loh, untuk juga apa istilahnya mengamankannya. Jangan sampai apa istilahnya ya, walaupun secara radikal sebenarnya nggak masalah juga ya, mereka mau buka hal-hal yang, kalau aku pakai mindsetnya Korea Toiba sih, tentang batasan-batasan itu, memerdekakan itu. Yang pertama, memerdekakan itu kan asal itu tidak mencelakakan dirinya, kedua tidak mencelakakan orang lain, ketiga syukur-syukur itu bisa bermanfaat. Terus Mas, tapi aku mau komentar juga. Tapi sambil ngerokok nggak apa-apa? Iya sih nggak apa-apa. Yang lucu juga kan ketika orang tua mendidik anak dengan pakai cara konvensional, tapi mereka mengakses dunia internet juga kan gitu. Ya itu sudah lucu. Ya, tambah kan? Lucu lagi kalau ternyata orang tuanya itu bukan pembaca juga, maksudnya bukan orang yang senang. Nah ngapain dia maksa anaknya sementara dia enggak kan? Ya. Ya. Bukan pembelajar yang model kayak gitu. Orang tuanya lebih suka melihat atau menyimak informasi, menyerap informasi itu melalui tayangan TV misalnya. Ya. Iya, karena nggak bisa kan kita maksa kalau pakai tayangan TV kan itu, kamu harus nonton TV terus kan nggak bisa. Tayangannya kan sudah beda kan. Iya. Kalau TV kan nggak bisa dicari gitu ya. Tapi aku agak ini punya pemikiran berbeda tentang TV. Aku kan sudah tidak di rumah ini, di rumahku, di keluargaku, nggak ada TV itu kan sudah sejak 2011 atau 2012 ya. Seumuran anakku yang kedua ini pokoknya. Aku waktu itu beranggapan TV termasuk yang bisa mengasup informasi yang nggak konstruktif lah untuk perkembangan diri anak. Karena satu arah ya. Karena satu arah dan ya pokoknya waktu itu mindsetku masih jelek-jelek lah. Tapi sekarang kayaknya harus aku ubah tuh. Karena begini, ini terkait dengan pendidikan mulai aku lihat gejala nggak bagusnya juga ketika kita hanya mengakses informasi lewat media sosial. Ya. Itu tadi yang aku bilang framing. Tadi sempat ngobrol kan kita di awal, framing. Jadi sekarang itu anak-anak sekarang, bahkan kita sendiri, aku sendiri, itu hanya tahu informasi tentang hal yang aku sukai. Misalnya kalau aku tentang seni, sastra, hal-hal lain tentang misalnya hukum, ekonomi, tentang sosial, itu aku nggak, bahkan jarang sekali mengakses. Nah ini kan menurutku bahaya. Iya. Sangat berbeda ketika dulu ada televisi yang kita dipaksa untuk menyimak apapun informasi. Dan kita nggak bisa milih. Ternyata itu bagus menurutku. Orang jadi tahu hal-hal lain gitu di luar yang disukai. Iya benar juga ya. Aku baru kepikirannya. Aku baru mikir ya, ini hasil diskusi dengan teman-teman juga sih waktu di presisi di Bangka kemarin itu. Setelah beberapa tahun nggak punya TV gitu. Setelah beberapa tahun. Karena aku awalnya itu ngobrol itu karena aku ditanyain tentang bola, Ben. Mas Alfian, nanti ini waktu itu Indonesia lawan mana? Aku kan nggak tahu apa-apa tentang bola. Nah itu akhirnya ngobrolan, ternyata jadi aku sangat berjarak dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu. Karena nggak pernah mencari bola di internet. Nggak pernah mencari. Berbeda ketika kita ada TV ya, televisi kan mau informasi tentang kriminal, mau informasi tentang olahraga itu kan kita tahu, minimal tahu lah ya, minimal tahu. Nah begitu sekarang hanya media sosial kan blas nggak tahu. Nah ini ternyata ya itu harus aku rombak kayaknya. Mungkin bentar lagi beli TV. Amin. Itu yang berapa ya, 30 in lah ya. Enggak, artinya perlu itu sumber informasi yang bebas dari algoritma. Ya yang pasti kayak sekarang kita sering melihat di media sosial atau di inilah di teman-teman kita itu kan kadang lebih mudah untuk memvonis, menyalahkan. Ya itu kan menurutku salah satunya karena framing itu. Ada hal yang itu berada di ruang-ruang antara gitu. Ya seni yang
ternyata ada tinjauan sosial, ada tinjauan hukum dan seterusnya, itu kan kurang komplit Ya, jadinya. ya. Oke Mas, itu sekarang kita bahas inilah, bahas buku lah. Karena kan Oke. Mas Alpian ini kan juga menulis puisi dan prosa gitu ya. Dan pernah menerbitkan 2 buku puisi ya. Buku puisi baru 1. Yang satunya kan belum terbit waktu Oh, itu, yang cuma satu. dicetak untuk ikut lomba. Oh, Prasidatama. Prasidatama. Ya, Sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Penghargaan Badan Bahasa Jawa Tengah ya. Tapi udah setahun ya berarti ya. Udah setahun belum tak terbitin itu ya. Modal kan. Ternyata kita nggak bisa bener-bener jadi sosialis, harus kapitalis. Iya mau nggak mau kan. Mau nggak mau. Sistem kapitalis kan terus berjalan gitu. Ekosistem kita di kapitalis. Iya. Nggak bisa menolak gitu ya. Kita nggak berkutik juga kalau nggak ada modal untuk nerbitin buku. Soalnya kita sendiri Mas. Kalau kapitalis kan banyak kan. Iya. Itu Mas, gimana kok awalnya bisa suka dengan bacaan tuh gimana ceritanya? Sampai akhirnya menulis. Ya, kalau menurutku ini masih dalam bahasan pendidikan ya. Bagaimana mengenalkan sumber-sumber bacaan atau sumber-sumber pengetahuan itu sejak kecil. Karena aku sendiri terkondisikan itu sebab ayahku itu kan dosen, dosen, dan entah ya, kayaknya bapakku juga suka mengumpulkan buku. Artinya buku itu harus beli di rumah dan setiap dibutuhkan nanti bisa. Dan kondisinya kalau aku sedikit boleh gambarkan itu di rumahku dulu waktu aku kecil itu buku itu di mana-mana dan cenderung belum tertata. Tertata itu justru aku sudah SMA atau kuliah ya. Itu pun apa ya? Akhirnya yang menatakan aku. Jadi di rumahku itu dari anak 4 bapakku. Yang boleh pegang bukunya bapakku itu cuma aku. Ya antara beruntung sama tanggung jawab. Karena waktu itu memang aku suka ini ya, memilah-milah ya. Buku-bukunya bapak yang ini itu misalnya tentang keislaman aku sendirikan, terus aku masukkan rak. Kayak gitu. Nah, itu ternyata pengalaman saudara-saudaraku itu apa ya? Ketika bapakku nyari buku A atau buku tertentu, aku bisa nunjukin. Beda sama kakakku, adik-adikku itu kalau sekali nata, mereka ditanya bapakku nggak tahu bukunya dari di mana. Dicampur aja. Nah, itu kalau aku bisa nunjukin pas bapakku butuh buku yang apa, kok nggak ada ya bukunya. Tak cariin ketemu. Nah, itu membangun mindsetku terhadap buku. Bahkan membangun asupan bacaanku juga. Jadi aku sejak kecil itu pertama majalahnya ibuku, Kartini dan Sarina. Ini hampir sama kayak keset ini. Jadi aku bacaanku itu konsultasi psikologi, bahkan konsultasi seksual. Ya. Kayak gitu. Itu di usia SD. Itu SD. SD kan mulai ada pelajaran IPA ya. IPA ya. IPA. Yang mengenalkan tentang penemu-penemu. Ya, IPA. Nah, itu aku merasa nggak puas kan dari yang aku dapat di sekolah. Kebetulan bapakku punya buku 100 tokoh yang berpengaruh sedunia, itu Michael Hart atau siapa itu ya. Itu aku baca di waktu SD, Terus tentang wayang. Wayang cuman aku nggak tahu, aku baru sadar begitu agak gede ya. Yang aku baca itu buku tentang filsafat wayang atau psikologi wayang. Walaupun aku bisa bayangkan sih, mungkin waktu SD itu aku baca buku itu hanya sekedar pengen tahu tentang tokoh-tokohnya, kayak gitu. Cuman ternyata yang aku baca kok kayak gitu. Nah, kecintaan buku itu menurutku, atau kecintaan ke sumber dari rumah, bagaimana orang tua mengenalkan itu. Termasuk menulis itu kan, ya aku sejak kecil nulis puisi, apapun aku catat. Kayak jurnal, nggak tahu itu waktu itu dari bapakku juga kayaknya. Aku suka geledah-geledah itu apa ya? Inilah menelusuri. Tadi ada apa tak buka gitu lah. Aku sempet waktu kecil itu masih kecil kelas 3 kelas 4 SD menemukan buku-buku kayak diarinya bapakku. Bagaimana bapakku Jadi sebelum nikah sama
apa Oh iya, sama ibuku. ada semua catatan-catatan. Ada, dan ada yang modelnya puisi, ada goresan vignette. Iya iya kayak iya gitu. iya iya. Sehingga ya mungkin itu akhirnya aku ada referensi kan. Oh, Mm. puisi. Nah, Oh. aku bisa bikin puisi. Ya, ya, kayak ya. gitu. Terus bukan memutuskan ya, melakukan percobaan untuk menulis puisi itu kapan mulai serius, Mas? Yang serius itu yang gimana ya maksudnya? Yang maksudnya yang diakui sebagai puisimu gitu. Kan dulu kan mungkin cuma sekedar nulis aja terus lupa terus apa gitu. Yang membekas. Kebetulan aku pengarsip juga, maksudnya aku bukan orang yang gampang apa istilahnya ya, Ber. Habis nulis terus hilang gitu, enggak. Oh. Aku makanya arsip-arsip tulisan itu bahkan Masih ada semua? masih ada. Ya mungkin dibantu buku juga. Jadi buku itu kalau tahu kalau ini bukuku itu kan disimpan. Berarti nulisnya di buku tulis. Di buku tulis tangan. Kalau bicara diakui gimana ya? Ada satu cerita. Ini agak menyinggung hal lain, pramuka ya. Aku tuh kan SMP tuh nggak pernah ikut pramuka, Ber. Jadi kelas 1 SMP itu kan ada kewajiban untuk ikut namanya persami. Aku bolos, maksudnya aku nggak ikut. Cuman aku nggak tahu ya ceritanya gimana. Tapi waktu itu ada di hari terakhir persami itu ada acara kayak pentas seni, Ber. Nah, aku diminta sama Rudi, tahu Rudi Aso, yang gondrong teater itu kan. Jadi ini malah yang ingat Rudi. Jadi katanya itu, ya. Waktu itu aku nitip satu puisi dibacakan sama Rudi di panggung. SMP. Puisinya Puisiku. ya. Jadi Rudi pernah nulis itu, walaupun aku nggak ikut persami, tapi karyaku waktu itu ikut ditampilkan di acara penutupannya. Ya. Itu SMP ya? SMP sekitar 95-96. Terus pengalaman apa lagi, Mas, yang di penulisan ya? Yang membekas lah gitu. Selain tadi puisimu dibacakan. Secara personal, aku dari tulisanku, aku bisa kayak dokter rekam jejak, rekam medis lah. Rekam medis. Apa ya? Jadi aku bisa tahu perkembangan nggak hanya tentang menulis tentu saja ya. Di samping ada kenangan-kenangan juga lah. Kan namanya puisi waktu. Tapi aku jadi bisa belajar terus dari sana, dari prosesku itu. Ya. Berarti memang lebih banyak puisi sebenarnya. Nah, baru kuliah, kemudian mencoba untuk nulis selain puisi. Cuman lebih ke pemikiran ya, catatan pemikiran. Aku sangat terpengaruh di waktu kuliah itu dengan ada yang namanya Ahmad Wahid. Ahmad Wahid pernah dengar ya? Tokoh apa ya? Pemikir Islam yang mati muda lah. Seangkatan Nurholis Majid dan sebagainya. Dia kan yang terkenal justru catatan-catatan pribadinya. Kalau di aktivis kan Suwogi, catatan seorang demonstran. Ya. Kalau Ahmad Wahid itu catatannya di pergolakan pemikiran Islam waktu itu. Nah, aku waktu kuliah banyak menuliskan ya kayak hari ini aku misalnya mendapatkan apa, menjumpai apa, lalu aku memikirkan apa kayak ya. Oh, semacam catatan perjalanan selama kuliah. Ya kayak jurnal gitu. Gitu. Dan itu bukan potensi ya. Kebiasaan itu ternyata ditangkap waktu itu calon istri ya. Oleh Fitri, oleh Lala waktu itu aku. Fitri atau Lala? Manggilnya Lala. Teman-temannya nanti dikirain ada 2 orang. Panggilannya Lala. Jadi Lala itu aku jadi terus menganggap dia yang menemukan potensiku lah. Karena waktu itu aku magang di Bandung kan. 3 bulan. Aku tanya ke dia mau dikasih oleh-oleh apa. Dia hanya pengen secara berkala dikirimin aku ngapain aja berupa catatan. Itu SMS waktu itu? Waktu itu enggak, maksudnya dioleh-olehan kan berarti ketika pulang aku ngasih. Oh, maksudnya ngabarinnya itu pas bertemu, bukan pas di Bandung. Bukan pas di sana. Sebagai oleh-olehnya itu dia pengen. Makanya terus aku, jadi selama di sana itu aku tiap hari
per tanggal itu hari ini aku banyak di Ya, luar ya. kerjaan, misalnya ketemu pengamen, ketemu hal apapun lah. Semua hal yang ditemui ya. Dan di situ aku mendapatkan apa. Nah, aku ketemu metode itu, akhirnya aku pakai untuk nyelesain kuliah. Menyelesaikan skripsi. Belum paham ya? belum. Jadi aku akhirnya menyadari itu satu metode ya. Satu metode untuk menyusun satu pemikiran atau apa ya? Satu ya metode ilmiah gitu aja lah. Cuman yang jarang dipakai orang mungkin. Ya. Jadi termasuk tugas akhirku, walaupun aku kuliah di arsitektur waktu itu, aku mengambil risetku kan di sekolah alternatif. Ya ini mungkin nyambung juga ke kenapa sampai sekarang akhirnya nggak bisa lepas dari pendidikan. Ya. Karena aku memang punya kegelisahan itu sejak kuliah. Terus di Korah Tiba, nah aku mengandalkan teknik yang diajarkan istriku. Bukan diajarkan ya, apa ya? Dia nggak mengajarkan, cuman tahu. Aku dia tuh mengingatkan. Aku tuh punya kebiasaan kayak gitu, dia kuatkan gitu. Ya. Nah, aku pakai itu dan teknik itu jadi skripsi, walaupun hampir sempat nggak diluluskan, tapi akhirnya bisa diterima. Ya harus dosennya ya. Dosenku waktu itu dosen filsafat. Dapat nilai 4 akhirnya. Cuman memang menyelisih kebiasaan mahasiswa arsitektur. Biasanya mahasiswa arsitektur tugas akhirnya kan gambar proyek atau bangunan apa. Aku enggak. Aku menangkap impian anak-anak tentang sekolah. Berarti dari itu sudah sudah ada kepikiran tentang anak-anak ya? Sudah lah. Berarti bukan baru toh, Bukan, itu tahun 2005. 2005 aku kan live in 3 bulan di Korah Tiba itu sama dosen pembimbingku waktu itu cuma dipesan sebisa mungkin aku membersamai anak-anak. Dari mulai pagi bahkan mungkin sampai mereka di luar kegiatan belajar itu ngapain aja. Nah itu kalau nggak dicatat gitu kan nggak mungkin. Makanya akhirnya kepake lagi lah di fase itu. Dan fase itu ternyata menurutku menarik. Kalau sebutannya waktu itu kan ground research atau penelitian lapangan kalau dosenku bilang. Sebetulnya kamu lakukan ini penelitian lapangan, kamu nggak perlu teori-teori dari luar. Berarti nggak ada sama sekali teori dari luar? Enggak, cuma teori dari luar itu cuma frame tentang ini pendidikan. Ya tetap aku melakukan apa istilahnya supaya aku bisa memunculkan apa sih yang aku dapatkan dari atau tawaran apa yang aku dapatkan gitu. Jadi waktu itu aku memilah dari pertama dari catatanku membersamai anak-anak, kedua dari kan aku pakai anak-anak aku suruh gambar gambar untuk menuangkan mereka imajinasi mereka tentang pendidikan atau tentang sekolah. Terus ada yang aku suruh nulis, ada bentuknya puisi dan macam-macam ternyata di situ. Nah aku akhirnya dari temuan itu aku pilah menjadi 3 waktu itu ya kayaknya. Pertama tentang sekolah sebagai lembaga itu mestinya bagaimana berdasarkan anak-anak itu. Kemudian sekolah terkait dengan lingkungan, ekosistem. Lalu ketiga tentang apa sih yang sebetulnya perlu atau tentang belajarnya lah. Tentang belajarnya itu. Jadi aku nggak bikin bangunan waktu itu. Arsitek yang tidak bikin bangunan ya. Tapi di dalamnya di dalamnya itu gini kayak langsung merespon gagasan anak-anak. Anak-anak pengen suasana kelasnya begini. Nah, pengen ada satu tempat pengen dipakai untuk tempat belajar. Jadi akhirnya sangat merombak ya. Biasanya kita taunya sekolah itu kan gedung, ada kelas. Itu kan dari usul anak-anak itu akhirnya aku munculkan. Kan aku tetap nggak bisa mengklaim itu sebagai ideku kan. Itu kan ide anak-anak. Nah, bahwa ini sebenarnya anak-anak itu punya pemikiran perancangan arsitektur. Itu waktu sesuai dengan kebutuhan mereka sebenarnya. Nah, ini juga Mas lucu juga. Mulai pusing kemana-mana. Tapi lucu juga maksudnya arsitek tapi sampai pernah bikin bangunan nggak? Ya pernah kan bekerja profesional sebagai arsitek kan ya sejak lulus 2006 sampai terakhir aku 2019. Cukup lama juga berarti ya. Itu kepake lah ilmu arsitek itu ya untuk bekerja.
untuk bekerja ya, dan menurutku sampai sekarang pun kepake. Kalau aku lebih ke mindset perencanaan. Oh, Beda mungkin dengan kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta, itu ya, yang menghargai seorang perencana atau perancang itu sudah cukup inilah. Kalau di daerah kayaknya belum, Ber. Taunya bukan perancang loh, tukang gambar loh. pemborong gitu. Tukang Beda, gambar. tukang gambar. Tukang gambar itu maksudnya tukang gambar tuh aku mau begini gambarin. Itu gitu kan. Oh, iya. Perangnya kan di situ. Iya. Beda kalau tugas kalau di kota-kota besar itu kan mungkin sudah tahu lah ya klien, oh ini arsitek gitu ya. Iya. Memang Aku cuma dia butuh- menghargai sebagai profesi kan. Nanti coba kamu temukan sendiri kira-kira misalnya yang menarik dari pemikiranku apa, atau punya dari lahanku ini kira-kira bisa dieksplorasi seperti Seperti apa, apa bentuknya. untuk desainnya supaya sesuai dan sebagainya. Ya, Kalau di daerah nggak mungkin lah bicara kayak gitu. Aku pengen ada kolam gitu ya. Pengen ada Tingkat kolam, dua. nanti seminggu kemudian, Mas, denahnya udah jadi belum? Sebulan kemudian, hitungan RAB-nya gimana? Bener-bener ya tukang gambar, tukang hitung. Tapi sampai full biasanya ya. Maksudnya Dari awal termasuk sampai juga akhir. ya menghitung apa namanya bahan-bahan juga. Iya, Tapi banyak juga yang nggak di ACC itu Mas. Kayak banyak lah kayak gitu. Ya kayak orang apa ya? Kalau tulisan mungkin kita yang revisi sendiri ya. Kayak gitu kan revisi karena permintaan klien kadang-kadang. Dan misalnya itu bisa berkali-kali. budgetnya tiba-tiba nggak cukup. Awalnya kan oh ya ini aja gitu. Terakhir wah Bahkan- sama ini Mas nggak bisa Mas katanya. Bahkan kadang sebelum budget itu, kadang ada klien yang apa ya, seleranya itu kayak masih lari-lari. Oh ya. Itu kan yang susah. Pengen nyoba yang agak gini, oh jelek ya, coba kalau gini. Nah, itu kan yang pusing kita ya. Iya. Berarti tekanan-tekanan seperti itu yang membuat sampean akhirnya Dan wasting time kalau wasting time. karena akhirnya bekerja waktu itu ya, ini sedikit curhat mungkin, dari pagi sampai mungkin malam pulang dini hari itu menurutku untuk hal yang akhirnya nggak kepake. Nah, yang nggak kepake. Ya. Dan ya aku sadarnya waktu itu ketika pulang jarang ketemu anak gitu kan, terus tahu-tahu Ya, anakku ya. gede gitu, akhirnya aku itu proses. Iya. Aku akhirnya menarik diri itu kan. Berarti yang lebih besar di sisi itunya ya. Aku dari sisi itu. Dulu itu aku kalau pulang dari proyek gitu ya, sampai rumah itu pasti ada waktu setengah jam itu untuk aku apa ya, menurunkan frekuensi. Jadi biasanya aku pulang, naruh tas, duduk di kursi, itu ada setengah jam Menung aja gitu. merenung, dan untuk memutuskan aku mau ngapain dulu nih setelah ini. Karena tempo yang dikerjakan kan gini ya. Ya. Sampai rumah kan harus tak turunin dulu. Ya. Dengan keadaan waktu itu misalnya istri sama anak pasti sudah tidur. Oh, selalu malam balik. Selalu malam. Tapi merasa asing ya Mas ketika sering bepergian gitu tiba-tiba Pak balik tuh, apa ada merasa asing juga? Ya mungkin asing, atau mungkin ini sesuatu yang bukan aku gitu aku waktu itu. Ya karena ritme di proyek itu kayak gitulah. Selain itu ada tekanan lain Mas, atau apa ya, bukan tekanan ya, maksudnya pertimbangan lain. Aku yang vital itu karena gini, waktu itu kebetulan yang anakku pertama itu kan aku ibaratnya menangani langsung dari kecil. Kebetulan waktu itu mungkin kerjaan belum kayak yang fase itu ya, mungkin masih aku pulang itu jam 5 sebelum maghrib itu udah di rumah. Ya. Nah, jadi menyaksikan yang anak kedua itu aku gitu. apalagi yang laki-laki, aku kan gitu kan. Aku lepas begitu saja, maksudnya aku nggak menangani ini, aku agak khawatir waktu itu. Dan di sisi lain istriku juga mulai sebagai guru mulai banyak inilah. Nah, kan harus ada yang ngalah, Ber. Ya, menurutku. Ya. Kalau dua-duanya orang tua ini, anak nanti siapa yang nemenin kan? Masak besar sendiri deh. Bisa aja ya. Masak terus ya, walaupun mungkin bisa ya bayar orang untuk ngelesi gitu misalnya. Bayar orang untuk apa nemenin anakku di rumah bisa lah.
Cuman aku kok nggak mengambil itu. Aku menurutku nggak begitulah pendidikan. Nah ini menurutku yang sekarang jadi PR juga pendidikan keluarga. Nggak bisa kita menyerahkan pendidikan itu sepenuhnya ke sekolah. Ya, ya, ya. Ujung-ujungnya nanti ya menyalahkan sekolah kayak orang tua sekarang kan gitu. Ini anakku kok jadinya omongannya jelek ini loh. Kan keluarga juga punya tanggung jawab. Ya, ya, ya. Nggak bisa walaupun punya orang kaya bisa membayar biaya berapapun, tapi menurutku nggak bisa. Pendidikan keluarga harus. Pendidikan keluarga nomor satu gitu. Bisa Dan itu nanti. Ki Hajar Dewantara bilang gitu. Keluarga, masyarakat, baru sekolah. Ekosistemnya anak kan itu. Anak nggak mungkin, ekosistem anak itu nggak hanya sekolah aja kan. Dia sama keluarga, sama komunitas dia, anak-anak ataupun tetangga-tetangga, sama sekolah. Ya, ya, ya. Ini Mas, sebelum kita tutup ya, mungkin apa ya Mas pentingnya pendidikan ini di fase sampean yang sekarang, fase Mas Alfian yang sekarang ya. Apa sih pentingnya pendidikan bagi anak-anak lah terutama. Maksudnya yang berhak mendapat pendidikan yang penting, yang lebih gitu. Ya menurutku anak-anak mestinya mendapatkan perhatian yang cukup ya di dalam masa tumbuh dan berkembangnya dia. Perhatian yang cukup itu ya perhatian dari orang tua, dari masyarakat juga. Selama ini kalau kita mikir sendiri-sendiri, orang tua hanya mikir kerja, itu kan kasihan anak-anak juga. Karena sebenarnya proses atau pendidikan itu kan nggak ada selesainya menurutku ya, bukan hanya di sekolah. Ya. Dan itu nanti berantai gitu loh. Jadi orang tua walaupun anaknya ini sudah berkeluarga juga, menurutku proses pendidikan itu tetap jalan ya. Oh gitu. Iyalah. Ya, ya, ya. Misalnya si anak ini bakal punya anak sebagai ini orang tuanya. Lah ini kan tetap bagaimana pendidikan antara ini mungkin orang tua yang sudah senior gitu ya, tambah lah gitu ya, sama orang tua baru, orang tua muda. Itu kan proses pendidikan menurutku tetap jalan. Walaupun sudah berbeda rumah gitu ya. Makanya atau pendidikan itu kan menurutku sepanjang hayat. Tanggung jawabku ke anakku mungkin nggak berhenti sampai dia misalnya lulus kuliah gitu, enggak. Ya seterusnya sampai mungkin aku sampai nggak ada lah. Ya, ya, ya. Gimana aku ya kan tetap aja nanti. Bagaimana dia misalnya membina keluarga, bagaimana dia nanti dengan istrinya, itu kan aku juga harus bijak. Ya, ya, ya. Ya itu aku juga harus belajar. Maksudnya belajar itu nggak bisa misalnya kok kamu istrimu kayak gitu udah pisah aja, kan nggak mungkin. Harus bijak juga lah. Untuk menjadi bijak seperti itu kan harus belajar. Ya, ya, ya. Nah itu makanya pendidikan nggak ada selesainya. Menurutku ya maksimalkan lah segala perhatian kita ke anak-anak. Barangkali waktu itu akan kita rindukan nanti. Oke. Mas Alfian. Jadi raihlah waktumu. Apa itu? Seize the day. Ya. Oke, terima kasih Mas Alfian sudah mau ngegogon di Tisakok. Ngegogon tuh ngegosip-gosip underground. Oh. Oke, terima kasih Mas Alfian sekali lagi. Sampai jumpa lagi di ngegogon berikutnya. Terima kasih.